Saya sangat mendukung sekali. Awalnya desa kami itu perekonomiannya biasa-biasa saja. Setelah ada pembangunan pabrik semen, baru pembangunan, sekarang ekonomi meningkat. Contoh saja banyak sekali pendatang yang ada di desa kami, sehingga banyak sekali membutuhkan. Contoh saja sembako, makan, tempat tinggal, itu. Makanya kami tetap mendukung sekali keberadaan semen Indonesia untuk berdiri di Rembang. Menolak adanya pabrik semen karena merugikan masyarakat yang jelas. Memang Pegunungan Kendeng ini adalah sumber penghidupan dari para petani dan para penduduk di lereng Pegunungan Kendeng yang notabene memang sudah turun-temurun Pegunungan Kendeng ini untuk penghidupan mereka. Dengan adanya pabrik semen, ini desa kami sudah justru sekarang dari segi peningkatan warga sangat meningkat karena banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Untuk ibu ada catering juga sekarang sudah ada. Terus ada kegiatan menjahit. Sehingga jangan sampai pabrik semen ini dalam arti ditutup. Karena banyak sekali yang menggantungkan penghasilan dari sana gitu loh. Ya menolak. Alasannya apa, Pak? Kan di mana-mana tambang itu tetap merugikan alam sekitarnya. Lebih-lebih masyarakat di situ. Ya, pertama itu menjadikan tanah tandus, longsor kan, banjir, bencana di mana-mana kan. Itu dampaknya kan sangat fatal sekali. Dulunya saya itu bekerja sebagai pengemudi dari Jakarta Surabaya gitu. Tapi dengan adanya pabrik di sini saya sudah menikmati, saya sudah ikut bekerja di dalamnya walaupun ini masih tahap proyek, tapi kegunaan bagi saya itu sudah bisa menata ekonomi rumah tangga kami. Bergerak demi hak itu tadi pro kontra suara warga yang menolak maupun mendukung keberadaan pabrik semen. Saya ingin ke Yusukinah. Ada sebagian warga yang juga mendukung. Apa pendapat Yusukinah tentang itu? Itu hak mereka, Mbak. Karena dia kan mungkin yang dipikirin cuma perutnya sendiri, nggak memikirkan anak cucu. Jadi kalau aku sama teman-teman menolak itu karena jangka panjang. Kami sebagai petani sudah merasa sejahtera. Jadi nggak usah ada pabrik semen, kami sudah merasa sejahtera sekali. Jadi mereka berhak, mungkin dia yaitu tadi memikirkan perutnya sendiri, nggak memikirkan anak cucu yang nantinya harus makan apa. Gitu. Oke, ada tambahan? Iya, jadi jelas pemikiran orang-orang yang mendukung itu adalah berkaitan pekerjaan. Tapi yang disampaikan di dalam dokumen AMDAL ini, yang akan diserap tenaga kerja pasca konstruksi itu ada hanya 1.200. Setelah konstruksi selesai, itu selesai, tidak dipakai. Pasca operasi hanya 356 orang. Lah, bahkan usia produktif di lingkungan sekitar yang kena dampak langsung lebih dari 20.000. Jadi ini sudah mulai ramai terkait warga yang mendukung pabrik semen, orang-orang bekerja, tapi seolah-olah ini yang disalahkan orang yang tolak semen, ya yang janji kan pabrik semen. Bagaimana Pak Ganjar, pro kontra warga Anda di sana? Nggak apa-apa, itu demokrasi yang biasa saja menurut saya, mencerdaskan dan mendewasakan. Tapi boleh nggak dijawab dulu pertanyaan saya tadi? Apakah benar pertemuan di istana itu, kata mereka yang kemarin menyampaikan kepada saya, sama sekali tidak bercerita tutup pabrik, benar? Kenapa itu penting untuk Anda? Oh iya, karena ini berkaitan dengan apa yang menjadi gugatan dan sekarang apa yang menjadi keinginan mereka sehingga mereka ada di jalan tiap hari. Kan kita nggak enak juga, Mbak. Apa sebenarnya yang terjadi di istana itu? Karena saya tidak ikut di sana. Oke. Ini sangat penting. Mau ditanggapi? Iya, itu kalau yang tidak tahu di dalam menyatakan tidak ada tutup pabrik, itu mungkin, aku nggak tahu Pak, mereka. Tapi yang tahu kami, 22 orang yang ditemui Pak Jokowi, sepakat. Kendeng dilakukan KLAS. Selama KLAS berjalan, izin-izin ditutup. Karena apa? Hasil pertemuanku tanggal... Itu Pak Jokowi sendiri yang bilang? Iya, karena ini menanggapi kami tanggal 21 Juni. Kajian lingkungan, hidup strategis. Harus ada itu dulu? Iya, karena ini Mbak, pertimbangannya adalah produksi semen Indonesia adalah over. Hasil pertemuanku dengan Asosiasi Semen Indonesia tanggal 21 Juni yang dimediasi oleh Menko Polhukam waktu itu, Pak. Artinya boleh ya Mas, saya tanya, menegaskan pada para pemirsa bahwa memang di sana teman-teman yang demo kemudian masuk istana itu memang menyampaikan kepada Presiden bahwa pabrik ini harus ditutup. Iya. Iya? Iya. Oke, cukup. Pabrik ini harus ditutup?
Ya, artinya gini Mbak. Dan apakah akan dipenuhi Pak Gubernur? Nanti dulu, saya mau konfirmasi dulu ini kan, karena saya akan membaca tim ini lagi bekerja. Pekerjaan tim ini di samping kajian tadi KLHS, kita hormati dan mereka lagi bekerja. Karena kami juga mencermati hari ini saya kirim surat kepada Ketua MA bahwa yang menggugat kurang lebih 2.501 itu di sana ada yang tinggal di Manchester, ada yang tinggal di Amsterdam, pekerjaannya sebagai presiden, menteri, Ultraman, Power Rangers, Apa maksud Anda jadi apa? Bahwa itu? Ya penolaknya menurut saya itu fiktif pasti kan. Masa ada sih Mbak pekerjaan Power Rangers? Enggak lah. Tapi Anda tidak menuduh warga Anda fiktif dong Pak Gubernur? Oh enggak, itu penolak Mbak. Kalau penolaknya itu berarti itu fiktif. Saya hanya menjaminnya gampang saja kok. Ada enggak orang pekerjaannya presiden, orangnya tinggal di Amsterdam, namanya nama Jawa. Kira-kira itu palsu apa enggak? Simpel aja kita mengatakan. Dan itu dijadikan pertimbangan. Jadi kecurigaan Anda sesungguhnya seharusnya keputusannya bukan memenangkan warga begitu? Tidak, saya hanya melihat hakim ketika membuat pertimbangannya tidak cermat. Yang pertama adalah kontra memori PK kita tidak satu pun dipertimbangkan. Terus kemudian dari kurang lebih 2.501 itu setelah kita temukan itu yang ada. Dan sekarang kita lagi ngecek soal itu, makanya ini benar atau tidak. Kalau Mbak, dulu tuduhan pertamanya kan kami tidak ada sosialisasi. Saya cek ternyata, memang saya belum jadi gubernur sih, tahun 2011 ada sosialisasi, mungkin sekali. Nah ketika kemudian sosialisasi dulu ada perdebatan panjang yang namanya, PRIN ya Mas ya? Oke. Yang namanya PRIN itu tidak ada. Baik. Tapi dikatakan adalah itu satu orang. Nah ini ada beberapa orang yang namanya mencurigakan. Ya, itu saja. kami nanggapi. Jadi kalau berkaitan bukti-bukti itu biar pengadilan yang meneliti. Para hakim agung menyatakan ini menang kalah, mestinya ada pertimbangan. Tapi tidak hanya itu, persoalan AMDAL yang kami nyatakan ini abal-abal, masyarakat menjadi tumbal. Dari awal kami sudah menyampaikan harus dibuktikan di lapangan. Terkait jumlah mata air yang beda, terkait rencana tambang dalam 5 tahun ketika berapa juta ton akan diambil, akan melakukan apa, di sini nggak ada. Pertimbangannya tidak hanya persoalan itu yang disampaikan Pak Ganjar, tapi substansi bahwa di rencana tambang di sana adalah CAT. CAT secara ilmiah itu adalah KARS. Ini yang perlu tak sampaikan, jadi aku malah kepengen tanya Pak Ganjar, karena CAT secara ilmiah itu KARS, harusnya kalau kepikiran ini programnya Pak Ganjar kan Jawa Tengah ijo royo-royo, mestinya harus melindungi kawasan KARS. Tadi menyampaikan tentang menantang moratorium, kami ingin membuktikan secara tertulis, diminta kepada Pak Presiden dan biar tahu masyarakat apakah itu hanya secara lisan atau secara tertulis nanti. Oh boleh, nanti saya sampaikan. Jadi kita sudah meminta Mbak kemarin, dari perdebatan panjang saya minta. Kalau begini saya minta moratorium pabrik semen di Jawa Tengah. Oke. Lalu Bu Menteri Jadi bilang, Anda berani moratorium ya Pak Ganjar? Oh bukan berani lagi. Dan Sudah akan ditagih oleh warga Anda? Dan saya sampaikan putusan pengadilan itu juga mengatakan di atas cekungan air tanah bukan tidak boleh ditambang. Silakan dibaca dan kami punya. Nanti saya kasihkan. Baik. Saya sudah harus break untuk ke kasus berikutnya. Terima kasih Pak Ganjar sudah hadir. Ya. Kita akan tunggu sebelum tanggal 17 Januari. Mudah-mudahan. Sebelum tanggal 17 Januari. Mudah-mudahan pabrik dihentikan. Mudah-mudahan pabrik dihentikan. Doa Anda apa Mas Ganjar? Kalau yang ini jelas mudah-mudahan pabrik dihentikan. Doa Anda? Mudah-mudahan menjadi yang terbaik lah. Mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Sukina ada doa lagi? Donga kula muga-muga Ibu Bumi ampun ngantos ngadili masyarakat, ampun ngantos ngadili Indonesia. Soalnya Mpun banyak kejadian sing teng Indonesia, peringatan iku bagi kita semua. Terima kasih Yusukina sudah hadir. Matur nuwun. Kami akan kembali setelah pariwara.